Semangat Ibu Bapak. Haleluya. Mari kita baca Ibrani pasal 12. Ayat 5 sampai dengan ayat 11. Kita gantian, saya terlebih dahulu ya. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak lambang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Amin. Amin. Panjang pembacaan ini, tapi enak dibaca. Membuat kita penasaran. Ya, ini Paulus betul-betul menasihati jemaat itu supaya jemaat itu jangan putus asa ketika mereka mengalami apa yang tidak enak. Ketika jemaat tidak mengalami apa yang tidak baik menurut mereka. Ketika jemaat itu mengalami apa yang tidak disukai dalam hidup ini. Mungkin sakit, mungkin bangkrut, mungkin apa lagi? Minus dompetnya, ya kan? Mungkin mengalami duka cita. Tetapi di sini jelas Paulus katakan, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi mendatangkan duka cita. Ketika kita mengalami yang tidak enak dalam hidup ini, itu membuat kita berduka cita. Itu lumrah. Itu diakui oleh Paulus. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Luar biasa ini. Jadi seperti anak yang dihajar oleh bapaknya, demikianlah Allah mengajar kita. Karena kita anaknya. Kecuali kalau kita bukan anaknya, tidak diajar. Jadi karena kita anaknya, maka kita diajar, bahkan dihajar. Bahkan kata menghajar di sini adalah dipukul. Jadi bapak memukul anaknya.
karena itu anaknya. Mengapa dia dipukul? Albert, pernah kau dipukul bapak? Pernah. Berapa kali? Banyak kali ya? Kenapa kau dipukul? Gara-gara apa? Karena kau nakal, ya? Karena kau salah? Ya, semua kan? Memang Albert ini ya manis sekali sikapnya ya. Dari tadi sepanjang ibadah dialah yang paling manis sikapnya. Berdua pun lipat tangan, bertukar lisan gimana berdua. Nanti jadi pendeta kau ya. Tapi jangan pendeta saksi Yehuya ya. Harus pendeta Kristus. Jadi dipukul dia karena salah. Jadi Tuhan memukul kita mungkin karena kita salah. Rakyat salah mungkin naruh harta kan? Tidak mungkin kita mau memukul anak kita kalau anak kita tidak salah. Tetapi kita dipukul, kita dihajar karena kita salah. Bahkan kita di sini disesak. Sudah dihajar, disesak lagi. Karena kita salah. Tuhan tidak mau kita selalu berada dalam kesalahan itu. Maka kita pun dipukul. Tidak ada manusia yang tidak salah. Biarpun kita orang Kristen masih banyak kesalahan kita di dalam mengikut Tuhan. Mungkin kita ketika kita berjalan sebagai orang Kristen, kita tidak betul-betul melakukan firman Tuhan. Kita menyimpang. Kita keluar dari terang Tuhan. Kita mungkin masuk kepada yang gelap-gelap. Maka Tuhan pukul, jangan gelap-gelap. Kembali ke terang. Dipukul. Dihajar. Nah di sini nasihat Paulus. Ketika semua itu terjadi, jangan putus asa. Jangan putus asa. Itu adalah sebagai bukti kasih Bapa kepada kita. Seperti kasih orang tua kepada anaknya. Demikianlah Bapa mengasihi kita. Dia menunjukkan kasihnya bukan hanya memperlakukan kita baik-baik. Tetapi dia juga mengajar kita. Membawa kita kepada situasi yang tidak kita kehendaki. Dan kita harus menerimanya. Kita harus merelakan diri. Supaya kita selamat. Supaya kita benar-benar menjadi anaknya yang akan mendapat harta warisan. Warisan di bumi dan warisan di sorga. Amin. Ini warisan ini penting ini. Keluarga banyak berkelahi gara-gara warisan kan? Tapi kita selain warisan di bumi, warisan dari Bapa di sorga. Lebih bagus, lebih baik. Karena itu jangan kita putus asa. Paulus katakan jangan kita putus asa. Jangan kita melawan. Tetapi taat. Di sini dikatakan ayat 9. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran. Dan mereka kita hormati. Jadi sekalipun ayah kita memukuli kita. Selalu kita hormati dia kan. Gak pernah kita hina dia. Kalau kau Albert dipukul bapak, kau makinya bapak? Apa kau bilang sama bapak? Terima kasih ayah, gitu kau bilang? Terima kasih sudah pukul Albert, begitu? Atau kau cakap kotor sama bapak? Enggak kan? Diamnya kau kan sambil menangis. Iya. Jadi mereka kita hormati.
Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Nah, karena Bapa yang memberi hidup. Jadi, kalau Bapa jasmani kita memukul kita, kita hormati, kita hormati, kita hargai. Apalagi Bapa di sorga, ketika kita dihajar olehnya, kita harus taat. Amin. Kita harus taat. Supaya apa? Supaya kita diberi terus hidup. Karena dialah yang memberi hidup. Kita diizinkan hidup. Pati palimangon mandokon. Hormatilah ayah dan ibumu. Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hormati ayah, ibu, maka panjang umur. Menghormati Bapa segala roh, kita diberi hidup. Amin. Ya. Karena itu relakanlah hati kita untuk dididik, dilatih. Di sini ada kata latih. Berikanlah diri kita untuk dididik dan dilatih oleh Allah. Kita dilatih oleh hajaran-hajaran, oleh sesak-sesakan, oleh pukulan-pukulan dari Bapa kita. Di dalam Alkitab ada anak yang tidak pernah dinasihati bapaknya. Siapa itu? Anak Daud, yaitu anaknya si Daud. Daud ini punya banyak anak, sebab istrinya juga banyak. Salomo lagi istrinya paling banyak, 700 tambah 300, 1000. Tetapi mengapa Salomo istrinya banyak jatuh ke dalam dosa, sementara Daud istrinya banyak tidak apa-apa? Kan tidak ada masalah dengan Daud. Kesalahan si Daud hanya mengambil istri orang. Itu pun sudah diampuni Tuhan. Tetapi Salomo, jadi di sini bukan karena banyaknya istrinya. Karena apa? Salomo itu membiarkan istri-istrinya membawa dewa-dewa ke rumahnya. Itu masalahnya. Kalau Daud banyak istrinya, tapi tak satu pun dewa-dewa istrinya dibawa ke istana. Ditinggalkan semua. Tetapi Salomo tidak. Diambil ataupun dihadiahi dia banyak wanita. Memang itu hadiah bagi dia. Karena dia kan penuh hikmat, bijaksana. Seluruh dunia kagum kepada kehikmatannya. Maka raja-raja datang berguru sama dia. Lalu dikasih hadiah. Dikasih emas, dikasih perak, dikasih barang-barang yang indah dan mahal. Lalu dikasih putrinya. Tidak bisa menolak. Kalau raja ditolak kan bahaya. Nanti bisa konflik politik. Akhirnya dia terima. Jadi banyaklah istrinya. Jadi kesalahannya bukan sama dia. Bukan karena dia hidung belang. Bukan. Tapi kesalahan dia izinkan istri-istrinya bawa dewa-dewa ke rumahnya. Itu saja salahnya. 1000 istrinya, 1000 dewa ada di rumahnya. Dia buatkan tempatnya. Karena ada tempatnya, ada tapekongnya kan. Istrinya bilang, "Pak, ini dewaku ini tempatnya harus segi 4. Ada begini-begini." Lalu Salomo bangun. Banyak. Lama-lama dia akhirnya jadi ikut menyembah. Istrinya pun mendengar, "Pak, ikutlah dengan mami beribadah kepada dewaku, dewa Milkom, dewa Asyera. Ikutlah Pak, agak bisa kami begitu." Lama-lama dia ikut. Akhirnya dia ikut pun membakar sesajen kepada dewa-dewa itu.
maka marahlah Tuhan. Marahlah Tuhan. Itu yang paling tidak disukai oleh Tuhan. Karena penyembahan kepada Tuhan seharusnya sudah diambil oleh dewa lain. Dia tidak suka yang lain disembah. Dia hanya mau disembah karena memang dia yang patut disembah. Bukan karena dia sok-sokan Tuhan Allah kita. Harus dia. Memang dia yang layak. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Dia menciptakan semua yang ada. Dia menciptakan dewa-dewa sekalipun. Semua dia ciptakan. Lalu mengapa penyembahan harus bukan kepada dia? Maka dia pun marah. Dia cemburu. Itu yang tidak diberikan kepada Tuhan. Penyembahan. Maka kita pun harus hanya menyembah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jangan menyembah opung mulai dari nabulun. Jangan menyembah roh-roh di kuburan. Jangan menyembah dukun-dukun siapapun. Jangan ibu bapak. Itu paling dibenci oleh Tuhan. Tuhan marah sekali. Harus andalkan Tuhan Yesus saja. Mungkin itu kesalahan kita. Makanya kita dipukul. Dicambuk. Nah tadi saya bilang anak Daud itu namanya si Adonia. Mari kita baca 1 Raja-Raja 1. Satu Raja-Raja 1 ayat 6. Selama hidup Adonia, ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan, "Mengapa engkau berbuat begitu?" Dia pun sangat elok perawakannya, dan dia adalah anak pertama sesudah Absalom. Jadi selama hidup Adonia ini gak pernah ditegur bapaknya, gak pernah dinasihati selama hidup. Bapak-bapak, jangan takut menghajar anaknya. Dalam Amsal dikatakan, apa dibilang? Pukullah anakmu, tapi jangan mengingini kematiannya. Itu pukul boleh. Kasih rotan. Karena pukulan rotan mengusir kebodohan dari anak kita. Ada ya anak jam saja ibu baca saya. Rotan mengusir kebodohan dari anak kita. Jadi kalau anak kita bodoh, dipukul dia dengan rotan. Supaya dia pintar. Kebodohan pun pergi. Sambil dipukul dia. Dalam nama Yesus kebodohan pergi. Nah gitu. Jalbek, besok kau pukul ya. Jadi Adonia ini selama hidup gak pernah ditegur, gak pernah dinasihati. Maka apa akhir hidupnya? Akhir hidupnya mengerikan. Di mana akhir hidupnya? Adiknya sendiri yang bernama Absalom harus memenggal kepala abangnya ini. Ngeri kan? Adiknya, Salomo adiknya. Salomo do memenggal si Adonia. Tapi Absalom. Adonia. Akhirnya Salomo pun memenggal kepala Adonia. Padahal Adonia adalah anak sulung dari istri yang bernama si Hagit. Kenapa dipenggal kepalanya? Pertama, karena dia memberontak kepada bapaknya. Dia buat kudeta, menggulingkan bapaknya dari tahta. Jadi ada dua anak-anak si Daud yang kurang ajar, si Adonia dengan si Absalom. Jadi si Daud ini penuhlah penderitaannya. Si Adonia dulu bikin kudeta, dia kumpul pasukan, dia bujuk panglima Yoab, berpihak sama dia. Lalu dilantik dia menjadi raja di tempat lain. Sementara Daud sudah tua, duduk di kursi tahta, sudah lemas dia, sudah kedinginan si Daud. Gak bisa lagi dia berpanas badan, walaupun diselumuti. Maka untuk menyelamatkan raja yang sudah kedinginan, diambillah istrinya yang terakhir,
seorang gadis Sunem yang sangat cantik yang bernama Abishag. Dicarilah perempuan yang paling cantik di negerinya. Terpilihlah Abishag dari Sunem yang sangat cantik untuk mengurus raja. Hanya untuk menghangatkan badan raja saja. Dia harus tidur di pangkuan Abishag. Barulah badannya panas. Tetapi raja tidak bersetuju dengan dia sampai mati. Nah, Adonia di sana bikin kudeta. Ditantang bapaknya, digulingkan bapaknya, dilantik dia jadi raja, bersorak di sana. Hidup Adonia! Pasukan 50 pun berkuda, mengarak-arak dia, hidup Adonia! Lalu kedengaran kepada Daud, kedengaran kepada Salomo, kedengaran kepada Imam Zadok. Lalu Daud pun berkata, segera bawa anakku Salomo, lantik dia menjadi raja. Bukan Adonia yang menjadi raja, tapi Salomo anakku. Karena dialah yang kujanjikan kepada istriku Batseba. Maka di sana dilantik, di sini pun dilantik. Di sana bersorak, di sini pun bersorak. Tapi sorakan yang di istana lebih kuat. Hidup Salomo, hidup Salomo. Lalu Adonia mendengar di sana, suara apa itu? Diberitahulah kepada Adonia, Salomo sudah dilantik oleh bapakmu, bukan kau. Takutlah Adonia. Dia pun lari. Tapi Daud berkata, jangan ganggu dia. Biarkan dia pergi. Dia sudah salah. Jangan tangkap dia, biarkan saja dulu. Biar nanti anakku Salomo yang bijaksana mengatur tentang dia. Lalu matilah Daud setelah Salomo diangkat menjadi raja. Lalu Adonia pun merasa dia sudah aman. Dia tidak dihukum. Walaupun dia sudah melawan bapaknya, dia merasa aman, dia hidup bebas. Tetapi dia berulah lagi. Apa ulahnya? Dia mendatangi ibu Salomo. Ibu Salomo yang bernama Batseba. Ibu suri. Ibu raja. Batseba bertanya, Adonia, ada apa ke istana? Apa yang perlu? Bukan permaisuri, ibu suri. Tolonglah aku. Aku mau minta sesuatu kepada raja. Tolonglah, bikin aku menghadap anakmu Salomo. Aku mau minta permintaan sama dia. Apa permintaanmu, katanya? Udahlah, aku aja yang kasih tahu. Dia anakku, pasti dia kasih. Gini, Bu. Berikanlah Abishag menjadi istriku. Nah, iya itulah kebodohannya. Istri bapaknya mau jadi istrinya. Ya, ibu suri kan gak terlalu memikirkan itu karena dia orang biasa. Gampang itu. Udah, tenang. Ku minta nanti sama anakku Salomo. Lalu datanglah Batseba menghadap anaknya yang sudah menjadi raja yang besar. Salomo berkata, ada apa mama datang? Kok susah-susah datang ke istana? Ada apa mama? Apa perlu mama? Ada permintaanku. Minta lama, setengah dari istana pun ku kasih. Minta lama, katanya. Gini Salomo, Adonia kan abangmu, ya sudah diampuni kesalahannya. Tapi permintaannya, dia minta supaya Abishag diberikan menjadi istrinya. Wah, marahlah Salomo. Kenapa mama hanya minta itu? Minta aja semua tahta ini untuk dia, katanya. Marah Salomo. Bahasa ngomong di Salomo. Terus ya dunia ini. Jalo matong harajauno. Marah dia. Marah Salomo. Baik. Tangkap Adonia. Nah, itu. Salomo pun mengambil tindakan bijaksana. Tangkap Adonia. Penggal kepalanya.
karena kebodohannya. Bodoh memperistri istri bapaknya. Perbuatannya sangat kurang ajar karena dia tidak pernah dinasehati, tidak pernah ditegur, tidak pernah mendapat didikan. Menjadi modal bagi dia mengarungi kehidupan ini. Mata dipenggallah kepala, dunia. Mengerikan. Itulah anak yang tidak pernah dididik. Anak yang tidak mau dididik. Tetapi mari kita lihat kepada Yakub. Sekarang contoh yang baik saya bawa kepada Yakub. Yakub anak Ishak. Dia selalu mendapat didikan di dalam kemah. Dia mendapat didikan firman Tuhan. Dia bukan hanya dididik oleh Tuhan lewat firman dan nasihat lewat kata-kata, tetapi dia juga dididik oleh Tuhan lewat penderitaan ketika dia ada di rumah tulangnya yang bernama Laban. Dia di sana menderita selama 20 tahun. Dan karena penderitanya itu dia menjadi sangat kaya di sana. Tapi tidak cukup hanya menderita. Tuhan pun akhirnya memukul Yakub. Apanya dipukul? Apanya dipukul? Badan waktu hamu kenain holongan di bagasak Tuhan. Tuhan memukul pangkal paha. Dipukul pangkal pahanya. Akhirnya Yakub menjadi pincang. Tetapi Bapak Ibu saudaraku sekalian, karena pangkal pahanya dipukul, dia menjadi pincang, itu mendatangkan kebaikan bagi dia. Karena apa? Dalam kisah itu tidak perlu kita baca, saya ceritakan saja, ya. Karena dalam kisah itu Yakub mau pulang ke rumah bapaknya, tetapi dia takut bertemu dengan Esau abangnya. Karena Esau sudah menunggu dia dengan pasukan 400 orang. Menunggu kehadiran adiknya yang sudah 20 tahun pergi melarikan diri dari kejaran abangnya Esau. Maka terpaksa dia harus pulang, mau bertemu dengan Ishak ayahnya yang sudah tua. Dia pulang, tetapi dia takut. Bagaimana aku pulang? Waktu itu aku lari ke rumah tulang karena dikejar-kejar oleh Esau. Karena aku telah menipu abangku. Menipu berkatnya. Kalau aku pulang bagaimana jadinya ini? Jadi firman Tuhan berkata bahwa memang Yakub itu takut, ya. Dalam Kejadian pasal 32 judulnya Yakub takut bertemu dengan Esau. Takut dia. Karena Esau itu sudah marah sekali. Kau tipu aku, pikirnya kan. Dia dikejar-kejar, tapi tidak sampai ke padang Aram dikejar. Maka tulang pun takut kan. Lalu dikabarkan sama dia, abangmu Esau sudah menunggu engkau dengan 400 pasukan. Menjadi makin takut dia. Sudah ditunggu kau 400 orang di sana sudah. Padahal memang kita tidak tahu apa sebenarnya di hati Esau. Tetapi akhirnya kita tahu bahwa Esau mau berbaik hati menerima dia. Tetapi siapa tahu tidak ditulis di Alkitab hatinya masih panas. Tetapi karena takutnya si Yakub ini, takut dia bagilah rombongan itu. Rombongan ini, rombongan, diaturlah. Tapi pertama-tama dia kasih dulu persembahan. Dikasih 200 ekor domba dan segala macam persembahan dikasih. Kalian berangkat dulu ya, nanti kasih sama abangku ya, katanya. Kelompok kedua ini, kelompok ketiga ini, aku nanti paling belakang. Lalu disuruh semua berangkat. Datang si Esau. Apa ini? Ini diberikan adikmu, hambamu, adikmu, persembahan bagimu. Supaya kau ya jangan marah-marah lagi. Ya.
Disogok lah Abang kan. Jadi Yakub sudah begitu takut. Lalu kalian bawalah persembahan itu ya. Aku mau pergi berdoa dulu sama Tuhan. Berdoa lagi ya. Itulah makanya dia bergumul dengan malaikat. Bergumul dengan Tuhan. Dia ambil istrinya Rahel dan Lea, anak-anaknya semua dikumpulkannya. Lalu dia pergi menyeberang. Lalu dia berdoa. Dan dalam pergumulan itu Tuhan memukul pangkal pahanya. Mengapa dipukul pangkal pahanya Ibu Bapak? Gara-gara pangkal paha itu dipukul, dia menjadi pincang. Dalam Kejadian 32 ayat 31, lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang. Pincang dia karena pangkal pahanya. Lalu setelah dia pincang, barulah dia datang menjumpai abangnya. Dia langsung sujud menyembah kepada abangnya sampai ke tanah. Padahal menurut berkat yang diberikan oleh Ishak kepada Yakub, bukan Yakub yang menyembah, tapi Esau yang menyembah kepada adiknya. Kan itu kan berkatnya kan. Yang bungsu menjadi sujud menyembah kepada yang bungsu, yang sulung, itu kan berkatnya kan. Ketika dia diberkati, tapi kali ini langsung dia menyembah, tersungkur. Akhirnya gara-gara dia pincang, Esau pun menjadi kasihan. Dilihat sudah begini-begini kan. Nah bapak nih adik kan. Adik kisi najago kembali ketoy kan. Dulu kau gagah kali bah. Waktu kau tahu ya aku kan. Sekarang kulihat kau sudah pincang. Jadi kasihanlah dia gara-gara dia pincang. Amin. Jadi Tuhan harus pukul pangkal pahanya supaya pincang untuk mengundang belas kasihan Esau. Kalau dia datang dengan gagah, abang, langsung dibunuh. Amin. Itu. Cocok kan merasa? Kenapa sih dicatat dalam kitab ini kan? Begitu Ibu Bapak. Esau pun melihatnya sudah bilang, aduh kasihan kali lah si Yakub ini. Tak jadilah ku tebas kepalanya katanya kan. Tak jadilah, udahlah. Kampunilah dia. Udah. Ini masih sini. Mana anakmu ini siapa? Anakmu berapa anakmu? Banyak kali anakmu katanya kan. Berapa istrimu? 4. Berapa anak? Baik, waduh, udah. Ayo. Kubantu kalian pulang katanya kan. Datang si Yakub. Udahlah bang, gak usah kau bantu aku. Yang penting aku sudah diampuni, sudah cukup bang katanya. Tidak, mari ku kawal kau, pasukan banyak menjagamu di situ. Tapi Yakub pun sudah merasa besar hati, diampuni. Dia bilang, udahlah bang, pergilah bang. Anak-anak ini kan bang masih kecil, banyak ternak, banyak domba, kami lambat nanti bang. Nanti jadi abang lambat. Udahlah duluan aja lah bang katanya. Akhirnya persembahan itu diterima Esau pula. Karena dipaksa kan? Udahlah kalau begitu. Selamat tinggal dek ya, selamat berjuang. Abang pulang. Akhirnya Esau pergi, Yakub pun pergi. Dan Yakub tinggal di sana, berkemah di sini. Akhirnya berkemah di sini. Esau pun pergi ke sana, ada damai di antara mereka. Yakub luput dari bahaya amarah Esau. Karena Tuhan memukul pangkal pahanya. Dia menjadi pincang. Saudaraku, masalah-masalah yang kita alami hari ini adalah ujian bagi kita. Itu semua akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Persoalan-persoalan yang bagaimanapun, jikalau kita ada di dalam tangan Tuhan, mungkin persoalan yang dialami oleh Yakub seperti Yakub kita ini. Mungkin kita dibuat pincang oleh Tuhan, tertatih-tatih berjalan dalam hidup ini. Tetapi itu akan mengundang belas kasihan Tuhan. Itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi kamu jual mana di Delium? Kan berdalam pada di Delium tapi asiro sama mereka ada di Delium berdalam. Makanya kasihanlah si Esau. Semua mendatangkan kebaikan. Itu adalah pukulan, didikan, hajaran dari Tuhan sebagai bukti kasihnya kepada kita.
Karena itu mari kita tetap taat kepada Tuhan dan tetap menghormati Tuhan, menghormati Bapa seperti kita menghormati Bapak kita dengan kita taat kepada seluruh perintah Bapak di rumah, taat kepada seluruh perintah Bapak di sorga, setia beribadah, setia berdoa, setia baca firman, setia melakukan firman Tuhan, setia terus, setia sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Ubereng bo